Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan ringan kita bisa melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau sampai saat ini kita dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang doa, yaitu berdoa dan mengangkat tangan ketika ketika imam atau khotib duduk di antara dua khutbah Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah mengetahui bahwa khutbah Jumat terdapat dua kali khutbah dan imam akan duduk di antara dua khutbah tersebut. Kita sering saksikan pula bahwa ketika imam duduk, sebagian jamaah mengangkat tangan dan berdoa. Lalu bagaimana tinjauan Islam terkait dengan berdoa dan mengangkat tangan seperti itu? Dalil bahwasanya sholat Jumat memiliki dua khutbah ditunjukkan dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah dua kali di mimbar dan memisahkan dengan duduk yang singkat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini yaqudu bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah dua kali dan duduk di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu berdoa dan mengangkat tangan pada saat khotib duduk di antara dua khutbahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, ketika khotib sholat Jumat duduk di antara dua khutbahnya, sebagian orang ada yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Bagaimana hukum perbuatan ini? Kemudian beliau menjawab, berdoa saat khotib duduk di antara dua khutbahnya adalah perbuatan baik dan disunahkan, karena waktu itu adalah waktu mustajab, waktu yang sangat diharapkan doa seseorang akan dikabulkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan dalam sebuah hadisnya, fihi sa'atun la yuwaffiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusolli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari Jumat itu ada satu waktu
jika seorang hamba muslim yang berdiri melakukan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla bertepatan dengan waktu itu, maka pasti Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau yang menunjukkan bahwa waktu itu sedikit. Ada hadis lain yang secara sanad sahih menyebutkan tentang kapan waktu mustajab di hari Jumat yang dimaksud. Hadis tersebut adalah hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asyrata yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'aluhu Allahu azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisu ha akhira sa'atin ba'dal asri." Yang artinya waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu di waktu di hari Jumat, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Kata Syekh Mustafa, walaupun sanadnya hadis ini sahih, namun hadis tersebut memiliki illah atau cacat. Karena hadis dikatakan sahih tidak semata-mata dilihat dari sanadnya yang selamat, namun juga dilihat adakah illah atau cacat dalam hadis tersebut ataukah tidak. Demikianlah yang dapat dipahami dari ilmu mustalahul hadis. Kalau dari hadis yang pertama tadi yang disebutkan bahwa fihi sya'atun la yuwaffiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha, bahwa pada hari Jumat itu adalah satu waktu jika ada seorang hamba muslim yang berdiri melakukan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla bertepatan dengan waktu itu, maka pasti Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau yang menunjukkan bahwa waktu itu sedikit. Dan momen yang paling mendekati waktu yang mustajab itu adalah momen ketika seorang hamba melakukan sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma baina ayyajlisal imamu ila tuqadus shalah." Waktu itu adalah waktu yang terbentang antara waktu duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Berdasarkan hadis ini, maka hendaknya setiap muslim memanfaatkan kesempatan dan berdoa pada waktu di antara dua khutbah. Adapun mengenai hukum mengangkat tangan saat berdoa di antara dua khutbah itu, kata beliau, maka saya tidak mengetahui ada masalah dalam hal ini. Artinya tidak apa-apa, karena di antara adab berdoa adalah mengangkat dua tangan. Jika ada seseorang yang berdoa dengan mengangkat tangan, maka itu tidak apa-apa. Begitu sebaliknya, jika ada yang berdoa tanpa mengangkat kedua tangannya, maka itu juga tidak apa-apa. Ini masalah cara berdoa yang dilakukan ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya. Sebagaimana juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi jika dia ada tuntunannya, maka harus mengangkat tangan. Jika ada larangan untuk mengangkat tangan, maka dilarang untuk mengangkat tangan. Namun jika di luar ibadah, ritual ibadah yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, maka boleh mengangkat tangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun saat khotib berdoa dalam khutbahnya, maka tidak disunahkan bagi imam atau khotib maupun makmum untuk mengangkat kedua tangan mereka, kecuali dalam keadaan dua hal. Yang pertama, jika khotib berdoa dengan doa istisqa,
yaitu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menurunkan hujan. Saat seperti ini khotib dan makmum disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan mereka. Ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Keadaan yang kedua, jika khotib berdoa dengan doa istisqa, yaitu khotib memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan hujan dari suatu negeri. Saat seperti ini khotib juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya pada suatu Jumat ada seorang lelaki masuk ke masjid dari pintu yang berhadapan dengan mimbar, sementara saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berkhutbah. Orang itu langsung menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak pada mati dan jalan-jalan perjalanan telah terputus. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menurunkan hujan kepada kami. Mendengar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Wahai Allah, berikan hujan kepada kami. Wahai Allah, berikan hujan kepada kami. Wahai Allah, berikan hujan kepada kami. Anas radhiyallahu anhu bercerita, demi Allah, saat itu kami tidak melihat adanya kumpulan awan, tidak juga awan yang bertebaran, tidak melihat awan sedikit pun, dan antara kami dan Sal tidak ada rumah yang bisa menghalangi pandangan. Lalu muncul dari balik bukit kecil itu gumpalan awan seperti tameng. Gumpalan itu terus naik. Ketika sudah berada di tengah langit, awan itu kemudian menyebar dan menyebabkan hujan turun. Anas radhiyallahu anhu, demi Allah, kami tidak pernah melihat matahari selama 6 hari. Kemudian pada hari Jumat berikutnya ada seorang lelaki yang masuk melalui pintu yang dahulu dilaluinya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedang berdiri berkhutbah. Orang itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, harta-harta telah musnah dan perjalanan telah terputus. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar menahan hujan atau tidak menurunkannya. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal aqmi wal jibali wal ajami wad dirabi wal audiyati wa nabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di perbukitan yang kecil, gunung, hutan, perbukitan yang ketinggiannya sedang, lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah itu hujan berhenti dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari. Pada dua tempat dan keadaan ini khotib disunahkan mengangkat kedua tangannya saat berdoa, yaitu saat berdoa minta hujan dan saat berdoa agar hujan dihentikan. Sedangkan untuk selain itu, maka khotib tidak mengangkat kedua tangannya karena para sahabat radhiyallahu anhum pernah mengingkari Bisri bin Marwan. Ini juga sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ketika dia mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam khutbah, begitu juga para makmum, mereka tidak mengangkat kedua tangan mereka dalam berdoa saat khutbah hari Jumat. Karena itu tidak disyariatkan buat mereka. Para makmum mengikuti imam mereka. Jika imam tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya, maka makmum yang sebagai pendengar juga tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan mereka saat berdoa dalam khutbah. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
adalah adakah doa tertentu pada saat di antara dua atau pada saat khotib duduk di antara dua khutbah. Beliau menjawab bahwa tidak ada zikir khusus atau doa khusus yang harus dibaca saat khotib di antara dua khutbahnya. Seseorang bisa berdoa atau memanjatkan permohonan kebaikan apa saja kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu menyangkut perkara dunia apalagi menyangkut perkara akhirat, dan doa ini dipanjatkan dengan suara lirih, kecil atau rahasia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.